Nama Kusnul Intan Sapitri dengan NIM 2017-210638. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Sebelum memasuki materi prinsip-prinsip dari etika bisnis, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari etika bisnis terlebih dahulu. Etika bisnis merupakan cara-cara untuk melakukan bisnis di mana mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Selain itu juga mencakup bagaimana kita dalam menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada masyarakat, kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama, mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan. Selain itu, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Dan yang ketiga, bisnis juga membutuhkan etika, di mana setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka Pratiwi dengan NIM 2017-210641. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip pelaku bisnis. Ada 5 jenis prinsip. Yang pertama, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip yang pertama, yaitu prinsip otonomi, di mana prinsip ini mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, 2 perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Namun, masing-masing perusahaan dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankannya. Karena apa? Masing-masing perusahaan pasti memiliki kondisi dan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut. Perusahaan secara bebas memiliki kewenangan terhadap bidang yang sesuai dengannya, serta pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kebebasan adalah prinsip utama dalam prinsip otonomi ini. Hanya orang-orang yang bebas yang dapat bertindak etis. Orang yang dijamin kebebasannya dalam mengelola usaha atau bisnis dari campur tangan orang lain yang dapat melakukan tindakan etis. Tapi dengan kebebasan seseorang juga dapat bertindak yang tidak etis. Meskipun prinsip otonom juga mengatur unsur lain, yaitu tanggung jawab. Setiap orang harus bisa mempertanggungjawabkan segala keputusan yang telah diambil, sehingga seorang otonom adalah orang yang tahu tindakannya, bebas melakukan tindakannya, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siska Nurwahyuni dengan NIM 2017-210643.
Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip yang kedua, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran yang baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bisnis di perusahaan ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini, terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan yang lainnya, maka keberhasilan dari perusahaan ini akan terjamin karena mereka telah mampu untuk menerapkan prinsip kejujuran pada masing-masing individu dari diri mereka sendiri. Kejujuran sangat terkait dengan kepercayaan, dan kepercayaan ini yang dibangun di atas dasar prinsip kejujuran akan sangat menentukan kelangsungan dan keberhasilan bisnis dari sebuah perusahaan. Kejujuran dalam kegiatan bisnis ini meliputi yang pertama, pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, yang kedua, penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, dan kemudian yang ketiga adalah hubungan kerja intern dalam perusahaan. Jadi, kejujuran ini merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahsan Muhtadi dengan NIM 2017-210-656. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu prinsip keadilan, yang dimana keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Jadi setiap orang yang berbisnis harus mendapatkan haknya masing-masing, yang artinya tidak boleh ada yang saling merugikan. Seperti di suatu perusahaan, pastinya di setiap bagian mempunyai tugas masing-masing, dan setiap bagian tersebut akan bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Jadi ketika suatu bagian dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perusahaan harus memberikan apresiasi atas apa yang telah dikerjakan, dan ketika suatu bagian tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perusahaan harus memberikan hukuman atau peringatan atas kinerja yang telah dikerjakan karyawan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fidela Ardelia Estiningtyas dengan NIM 2017-210-670. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang prinsip-prinsip perilaku bisnis, yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini artinya bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan ini utamanya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis itu sendiri. Prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik di mana pengusaha ingin mendapatkan keuntungan dan konsumen juga ingin mendapatkan barang atau jasa yang tentunya dengan harga dan kualitas yang memuaskan. Begitu juga untuk bisnis yang kompetitif. Di dalam bisnis, sangat wajar terjadi sebuah persaingan, terlebih untuk perusahaan yang memiliki kesamaan dalam segmentasi konsumennya, dan lalu berlomba-lomba dalam menghadirkan produk terbaik, merupakan sebuah ajang yang tidak bisa dihindari setiap produsen untuk menarik perhatian dan minat konsumen, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat yang paham akan perkembangan teknologi seperti saat ini, yang membuat mereka semakin cerdas dalam memilih produk, dan disinilah letak tantangan bagi para produsen untuk menghasilkan produk yang inovatif dan mengikuti perkembangan. Melihat persaingan bisnis yang semakin kompetitif, akan sangat bijak sekali jika setiap pengusaha saling menerapkan etika dan prinsip bisnis untuk saling menguntungkan akan sesama dengan menciptakan persaingan yang sehat. Di sini saya mengambil contoh untuk persaingan bisnis pada Telkomsel dan Indosat, di mana Telkomsel dan Indosat ini menjual produk yang sejenis. Dengan itu, terjadinya persaingan antara Telkomsel dan Indosat, dengan Telkomsel memberikan harga paket internet sedikit lebih mahal tetapi dengan memberikan kualitas jaringan yang baik, dan Indosat memberikan harga paket internet sedikit lebih murah tetapi dengan kualitas jaringan yang bisa dibilang kurang bagus.
Tetapi pihak Telkomsel dan Indosat sama-sama tidak mengungkit keburukan produk. Nah, dalam kondisi saat ini, dikarenakan COVID-19 yang semakin berkembang pesat, maka pihak sekolah maupun perguruan tinggi meliburkan untuk kegiatan kuliah offline dengan digantinya melakukan kegiatan kuliah online. Dengan keadaan sekarang ini, pihak Telkomsel dan pihak Indosat saling bersaing secara sehat, yaitu memberikan kuota gratis untuk para pelajar dan mahasiswa agar dapat mengakses web internet sekolah maupun perguruan tinggi masing-masing. Dengan itu, dapat menarik keinginan pihak konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Dengan itu juga, konsumen dapat memberikan informasi kepada rekan-rekannya dengan adanya kuota gratis tersebut. Dengan itu, dapat terjadinya saling menguntungkan antara semua pihak. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safia Mei Ardida Putri, NIM 2017-210-673. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini juga menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Prinsip integritas moral ialah prinsip etika yang harus dijalankan dan dijaga untuk mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mampu mengelola dan menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain yang terkait terhadap perusahaan tetap ada. Artinya, seorang pengusaha atau pelaku bisnis harus mampu memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis sehingga memunculkan rasa bangga kepada dirinya. Hal ini biasanya akan dapat terlihat dari perilaku pebisnis di luar maupun di dalam perusahaan. Pada prakteknya, penerapan prinsip ini harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, dan manajemen perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya oleh konsumen dan masyarakat. Contohnya, seorang karyawan perusahaan dilarang berbicara di muka publik mengenai rahasia yang ada di mana tempat ia bekerja. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adisa Mega dengan NIM 2017-210-677 akan menjelaskan tentang kasus etika bisnis yang pertama, yaitu dari Volkswagen. Volkswagen, biasa disingkat dengan VW, adalah sebuah perusahaan mobil yang berbasis Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Serikat Buruh Jerman pada tahun 1937. Volkswagen merupakan merek asli dari grup Volkswagen yang juga membawahi beberapa merek mobil lainnya seperti Audi, Bugatti Mobiles, Automobil Lamborghini, dan sebuah pabrikan kendaraan komersial Scania. Pada pertengahan September lalu, tepatnya pada tanggal 18 September 2015, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat melaporkan bahwa VW tersebut di Amerika Serikat memasang piranti lunak khusus pada beberapa kendaraan diesel untuk mengakali kewajiban uji emisi di negara tersebut. Dan dari sana didapati informasi bahwa beberapa terjadi kecurangan yang dilakukan VW pada mobil yang sedang beredar di sana. Nah, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA mengatakan bahwa emisi yang dikeluarkan mobil diesel jauh lebih tinggi daripada pengujian saat itu. Kronologi singkatnya, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika melakukan uji emisi atas mobil diesel produksi, menemukan alat yang mampu mengurangi emisi karbon pada mobil produksi Volkswagen. Saat diuji dan mengatakan ada perangkat lunak khusus yang dimasang di mobil VW untuk memanipulasi hasil uji emisi. Menurut IPA sendiri, perangkat lunak khusus dipasang pada mobil Volkswagen dan mobil diesel Audi diproduksi antara 2009 dan 2015. Selanjutnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga melakukan penyelidikan atas pidana terkait skandal tersebut. Selanjutnya, pemerintah Australia dan Korea Selatan menuntut penyelidikan mereka sendiri terhadap software dipasang di kendaraan yang dijual di negara-negara mereka dengan melakukan tes pada sebuah mobil diesel Volkswagen. Selanjutnya, otoritas Prancis dan Australia juga melakukan penyelidikan terkait skandal uji emisi tersebut. Terakhir, polisi Jerman mendatangi kantor VW pada Kamis dan beberapa
tempat lainnya sebagai bagian dari penyelidikan skandal penipuan pengukuran emisi yang dilakukan oleh Vivi. Terdapat denda dan kerugian dari Vivi sendiri. Yang pertama yaitu IPA menyatakan bahwa Volkswagen menghadapi hukuman perdata dari 37.500 US dollar untuk setiap kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua, Vivi mengatakan akan menganggarkan dana sekitar 6,5 miliar euro untuk menyelesaikan skandal ini. Dan yang terakhir, terungkapnya skandal emisi itu mengakibatkan saham Volkswagen atau VW jatuh hingga lebih dari 20% dalam perdagangan pagi di bursa Frankfurt pada hari Senin. Nah, dalam pemberitaan Deutsche Welle dari tanggal 21 September 2015, kasus ini melebar sampai di Uni Eropa, Korea, bahkan sampai di negara-negara Cina yang menghentikan impor untuk mobil VW. Negara-negara tersebut adalah negara di mana penjualan VW sangatlah baik di sana, sehingga mendapatkan dampak yang cukup menggegerkan konsumen di negara-negara pengimpor mobil VW tersebut. Setelah dikeluarkannya pernyataan IPA mengenai manipulasi uji emisi yang dilakukan VW kepada bertenaga diesel. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Indah dengan NIM 2017-210699. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai prinsip-prinsip dari etika bisnis, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus FIFA. Apa sih FIFA itu? FIFA adalah badan pengatur sepak bola di seluruh dunia. Pada kasus ini, pada bulan Mei 2015, beberapa pemimpin organisasi FIFA ditangkap karena kasus penipuan transfer, pemerasan, dan pencucian uang. Lalu kasus tersebut berlanjut pada tahun 2010 dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia di Afrika Selatan. Beberapa petinggi pun diduga menerima sejumlah uang agar dapat meloloskan Afrika Selatan sebagai pemenang dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2010. Menurut saya, dalam kasus ini masalah suap berkaitan dengan prinsip etika kejujuran. Jika seorang pebisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia melakukan kerjasama. Dalam kasus ini pun juga sama, tindakan suap menyuap tindakan yang bersifat tidak jujur dan curang, menyalahi etika bisnis dari segi ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak keadilan bagi orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Kurnia Dewi dengan NIM 2017-210-753. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Nabisco yang produknya yaitu Oreo. Nah, pada sekitar tahun 2008, Oreo diisukan mengandung melamin. Badan POM dan Badan Kesehatan juga mengklaim bahwa Oreo produksi luar negeri mengandung melamin yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, dampak dari isu Oreo ini mengandung melamin, penjualan dari PT Nabisco menurun. Nah, produk-produk Oreo yang diproduksi di luar negeri ditarik dari pasaran. Kemudian PT Nabisco berupaya sangat keras untuk mengembalikan nama Oreo dan perusahaannya. PT Nabisco harus memberikan penjelasan kepada media melalui konferensi pers yang bertujuan agar publik tidak merasa ditipu oleh berita yang beredar. Kemudian, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh PT Nabisco langsung merilis iklan televisi yang bertemakan keluarga. Dan untuk mempertegas Oreo tidak bermelamin, maka PT Nabisco mencoba berinovasi untuk menghindari kejenuhan masyarakat dengan cara menambahkan varian rasa baru dan jenis kue yang baru yang membuat masyarakat ingin mencobanya. Kasus PT Nabisco di sini berhubungan dengan prinsip integritas moral, di mana PT Nabisco berusaha dengan keras untuk tetap menjaga nama baiknya dengan melakukan berbagai upaya. Terima kasih, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator.